Bea Cukai hanya menyita sejumlah buku dongeng yang diselundupkan ke negara itu, tetapi secara tak terduga hal itu mengarah pada kasus pemalsuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun ketika polisi hendak menyelidiki pemilik buku tersebut, pemiliknya meninggal secara aneh di ruang interogasi. Kecelakaan mendadak ini langsung membuat polisi kehilangan petunjuk. Namun pria itu menemukan bahwa kumpulan buku ini diterbitkan di Madrid pada tahun 1944 dan setiap buku berisi 2 lembar perkamen yang dibuat khusus di Spanyol. Jelas tujuan mereka menyelundupkan bukanlah karena buku itu, tetapi untuk menggunakan kertas yang tidak lagi dicetak ini untuk mencetak sesuatu yang mengandung kekerasan. Namun ketika keduanya saling menebak, agen tersebut menemukan di dompet pemilik buku yang sudah meninggal bahwa dia telah mengunjungi sebuah museum sehari sebelum dia pergi ke Spanyol untuk membeli buku itu. Jadi agen itu bergegas datang tanpa henti, tetapi menemukan bahwa ukuran perkamen dalam buku itu sama dengan ukuran obligasi senilai 250.000 dolar Amerika. Jelas bahwa tujuan penyelundup adalah untuk memasukkan obligasi, tetapi yang tidak pernah diduga oleh kurator adalah bahwa pria itu bersikeras bahwa obligasi ini juga palsu. Tinta pada obligasi palsu ini belum kering dan ia jelas mencium bau formaldehyda. Namun tepat ketika detektif itu menebak tujuan para pencuri, pria itu menganalisis keseluruhan cerita. Ternyata para penyelundup menukar obligasi museum dengan yang palsu bukan hanya seharga 250 dolar, tetapi untuk menyembunyikan satu-satunya yang asli. Pada saat itu, selama mereka membandingkan obligasi palsu di tangan mereka akan menjadi asli. Selama penyelundup memasukkan cukup banyak obligasi, jumlah yang terlibat akan jauh melampaui imajinasi mereka. Namun ini berarti bahwa komplotan di balik penyelundup itu pasti sangat besar dan tak ternilai. Yang lebih buruk adalah bahwa detektif saat ini tidak memiliki petunjuk tentang identitas pria lain. Setelah produk hasil dihancurkan, sejumlah barang bersal palsu beredar di pasaran. Hal itu dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Namun hanya berselang 1 hari, pria itu mengatakan bahwa ia telah menguasai informasi tentang komplotan kriminal tersebut, dan ia adalah seorang pria bernama Hage yang berkecimpung di industri penyalinan yang kebetulan memiliki pabrik percetakan besar di kota tersebut. Namun ketika mereka diam-diam keluar, mereka menemukan bahwa orang di sini semuanya membawa senjata dan peluru asli. Jadi pria itu meminta agen tersebut untuk meminta bantuan dan bersiap untuk menggeledah rumah tersebut. Namun agen itu memilih untuk pergi dari sini bukan karena ia takut ditembak mati, tetapi tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa pabrik tersebut melakukan pemalsuan sehingga mereka tidak dapat ditangkap secara hukum. Jadi pria itu mulai mencari celah hukum, tetapi menemukan bahwa tidak mungkin untuk memasuki pabrik tersebut dengan cara biasa. Jadi pria itu membuat keputusan yang berani. Ia melaju ke pintu pabrik dan mengambil foto pintu dengan kameranya. Aksinya ini dengan cepat menarik perhatian pihak keamanan. Lalu ia membawa pria itu ke dalam gudang. Pria itu melihat buku dongeng bertumbuk di tanah. Ia menyadari bahwa tingkat keganasan Hage jauh di luar imajinasi. Namun yang tidak diduga adalah bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang penjahat serius yang sedang diawasi oleh polisi secara langsung. Karena belenggu itu melampaui jarak 2 mil yang ditentukan oleh polisi, para detektif menerima berita dicurigai melarikan diri lalu memimpin polisi khusus untuk membunuhnya. Namun saat ini mereka semua tahu dalam hati bahwa menangkap pria itu hanyalah kedok untuk menyerbu ke dalam pabrik. Kini buktinya sudah meyakinkan dan agennya menyelundupkan, memasukkan dan membunuh akhirnya terjerat hukum. Berhadapan dengan pria yang pintar, sang detektif akhirnya memandang pemuda ini dengan mata baru. Selama pria itu terus membantu polisi memecahkan kasus selama 4 tahun, polisi akan mengembalikan kebebasannya. Apakah kalian tertarik dengan cerita ini?